oleh Karena sehat itu kebutuhan, bukan pilihan. Gara-gara Bapak ngomongin emak-emak, semua emak-emak di seluruh Indonesia nggak mau nonton hitam putih lagi. Biarin aja, kenapa ya? Mau nonton kayak mau enggak kayak. Mereka nggak bisa nonton hitam putih bukan karena nggak mau, mereka nggak ngerti mencet remote, mencet sen aja nggak bisa kok. Kena apanya? Kena tulang ekor aku retak gitu. Tulang ekornya retak. Saya mau mendonorkan ginjal buat anak saya. Kalau memang itu jalan yang terbaik. Pilih motor apa Gisel? Saya pilih Gisel lah, Widih. di atas motor. Jadi pernah sakit gigi, Pernah. sakit hati juga sering kelihatannya ya. Oh, dia yang nyakitin hati Saya orang. nyakitin. Salah lagi. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih setia bersama kami untuk menyaksikan Hitam Putih. Dengan adanya kalian, kami merasa sangat beruntung karena Hitam Putih masih ditonton. Tapi saya mau protes sama bos saya dulu sebentar, Pak. Bapak ingat Bapak pernah ngomongin tentang emak-emak di TV? Mama naik motor itu. Emak-emak naik motor? Gara-gara Bapak ngomongin emak-emak, semua emak-emak di seluruh Indonesia nggak mau nonton Hitam Putih lagi. Biarin aja, kenapa ya? Mau nonton kayak mau enggak kayak. Mereka nggak bisa nonton hitam putih bukan karena nggak mau, mereka nggak ngerti mencet remote, mencet sen aja nggak bisa kok. Kalau saya udah bilang, aduh emak-emak itu ini ya, emak-emak pengalaman baru saya. Iya ya. Pernah satu saat emak-emak lagi lewat, saya lagi nyetir sendirian buka kaca. Tiba-tiba mama ngeluarin handphone. Mama ngeluarin, percaya nggak mama itu bisa naik motor sambil mainan handphone? Bisa banget. Ini beneran kejadian, muter mainan handphone itu. Terus ada saya kan, dia begini gitu. Terus saya bilang kan, Bu kalau mau foto bilang. Dia malah ngomong, siapa yang mau foto? Gue lagi main Pokemon Go. Tapi apa yang Bapak omongin itu ternyata memang terbukti, Pak. Ini saya punya fakta-faktanya nih, Pak ya. Apa jadinya jika emak-emak bawa motor, berpapasan, dan rebutan jalan? Nih fotonya. Ya itu saksi matanya kesian loh kanan kiri. Ya Pak, sebuah momen langka di mana dua orang ibu-ibu atau emak-emak sedang mengendarai sepeda motor berlawanan arah di sebuah jembatan. Dan salah satu ekspresi ibu yang menghadap kamera, matanya terlihat sinis. Ya tuh. Foto ini pertama kali di-share oleh pemilik akun Twitter @semangkasegar. Terlihat juga 4 anak sekolah yang berboncengan tadi, Pak, untuk memberikan jalan kepada dua ibu tersebut. Anak Bapak serem, Pak. Minggir-minggir tuh, minggir. Nah, ini pada jeng-jeng gitu, Pak. Ayo lo, ayo gitu-gitu kali, Pak. Nah ini kira-kira siapa yang bakal mundur? Kita udah survei, sampai malam ini mereka masih di sana berdua. Serius, Pak? Yang satu udah tidur, yang satu lagi makan nasi uduk, tapi mereka nggak ada yang mau ngalah. Tahu kenapa mereka nggak mau ngalah? Kenapa? Karena mereka nggak tahu cara mundurin motor. Itu. Ini Pak malah ada meme-nya seperti film Marvel, Pak. Captain America nih, silakan. Itu Ya. yang kalian lihat, ini yang gue bayangkan. Nih Pak, saya udah mengumpulkan bukti-bukti berupa beberapa video tentang kebenaran the power of emak-emak. Bukti pertama, kemarin kan Bapak bilang diklaksonin, Malah stop. bukannya minggir tapi malah berhenti di jalan. Nah ini ada videonya, ternyata itu memang fakta, Pak. Makan? Nah kita lihat ya sama-sama, ini dia videonya.
Dan kejadian itu bukan selesai begitu saja ya, karena berapa jam setelah itu emak-emak dari emak itu menyusul lokasi kejadian. Oh my god, mama itu? Ya, menyusul lokasi kejadian. Kita punya fotonya pada saat dia menyusul lokasi kejadian ya. Seperti Anda ketahui, dia bawa senjata laras panjang. Bawa senjata. Ya. Serem ya? Iya. Penelitian terakhir dari tim kita sedang menuju ke sini, Cika. Selanjutnya bukti yang kedua. Bapak juga kan cerita tentang ibu-ibu yang kelakuan ibu-ibu itu nyalain sen motor ke kiri tapi beloknya ke kanan atau sebaliknya kan. Nah itu, saya tuh nggak ngerti. Itu tuh apa? Apakah itu sebuah penyakit psikologis gitu ya? Lo iya dong. Iya sih, Apa? Kan tahu sen tuh ada kiri kanan. Dia mau belok kiri pencet kanan. Itu apa? Apakah itu tidak ngerti apa sebuah penyakit psikologis? Karena kalau itu penyakit psikologis artinya ketika dia kedip mata kanan ya kedutan kiri kan harusnya. Ada apa videonya ya? Langsung kita lihat ini dia. Dan mobil dengan tulisan Udi Burger. Mbak, aku tak banyak umat belanja ya. Jangan aku lali jimbah dioleh-oleh. Dok marem loh, enak dong marem tenan. Oh yang ngapa sih mbak marem lagi? Oh nasi coklat ini rasanya mantep halus. Pokoknya ini aku sisa buat apa nasi sore. Gitu marem dari bahan kita yang pinggang mantap banget. Udah sen kiri belok kanan, ada polisi pura-pura nggak lihat kali ya. Ya iyalah polisi, aduh ngapain sekarang gini, polisi terus ribut sama emak-emak kan udah kebukti. Terakhir kali ribut sama emak-emak dicakar-cakar polisi kan. Nggak akan pernah menang, enggak. Lanjut. Oke, bukti yang ketiga. Ada juga ibu-ibu yang lagi naik motor, terus kan kelewatan ambil karcis parkir. Terus ini, aduh lucu deh Pak, kalau saya ceritain agak gimana ya, susah untuk diterima otak kita Pak. Jadi mendingan langsung aja kita lihat videonya ya. Silakan, ini dia. Dia bingung. Teh ini teh. Cepat. Gimana nih? Ada. Makasih ya Pak. Ayo. Jadi biar bisa kebuka, harusnya di sini dia pencet, ambil kebuka. Ini dia mah saking dia. Bu, ini Bu. Nah ya. Diambilin lagi saking takutnya. Gitu kali ya. Ya. Ya cobalah buat ibu yang melakukan itu, coba ya di palang kereta ya sekali-kali. Iya benar-benar ya Pak ya. Kalau bisa palang keretanya jangan yang tit gitu, langsung jebret terus gitu ya. Lanjut. Ma ampun ya Ma. Lanjut Pak, bukti yang keempat. Yang ini udah saya nggak ngerti lagi deh Pak, ibu-ibu yang lupa ngerem, terus kepalanya nabrak pelangnya Pak. Tapi hebatnya lagi si ibu ini jalan terus Pak, dan Bapak harus lihat videonya. Udah kena tapi tetap jalan terus. Kita lihat videonya, ini dia. Itu beneran orang? Itu orang? Hah? Itu orang atau boneka sih orang? Orang? Wah kita menemukan superhero gitu. Jangan-jangan ibunya Superman. Wow. Ya itu dia ya, sekali lagi sama pesan saya dengan yang tadi ya, coba di palang kereta Bu ya. Saya yakin dari semua yang nonton acara saya malam ini di rumah ya, pasti ada yang merasa bahwa itu adalah ibunya. Nah kalau seandainya Anda adalah salah satunya, atau Anda pemilik motor itu, coba hubungi tim kita, saya pengen undang Anda. Oh iya benar ya Pak? Saya pengen undang Anda ke studio Hitam Putih. Alamatnya di Cirebon Raya ya. Jangan bohong, ini Jakarta Pak. Nanti Bapak mau, nanti ibu-ibunya marah, terus manggil gerombolannya. Ibu-ibu di sana sih kok, ayo palang pintu aja ditebas Pak.
Apalagi Bapak. Ya kan, Pak? Ya Jangan udahlah. macem-macem deh, Ya, Pak. saya minta maaf buat semua ibu-ibu yang naik motor ya. Nah, Pak, Ya ada yang muda gitu ya naik motor tuh. oh ada Pak, kebetulan bintang tamu kita hari ini seorang pembalap motor. Widih, emak-emak balap motor. Bentar, saya punya ide buat kepolisian Indonesia yang tidak bisa mengatasi emak-emak itu bagaimana kalau uang pemerintah dicadangkan sedemikian rupa, emak-emak tersebut dibelikan motor Harley Davidson. Kenapa tuh, Pak? Ya biar kalau jatuh dia nggak bisa bangun lagi, udah selesai. Bapak, serem banget. Ya Pak ya, jadi bintang tamu kita hari ini adalah seorang pembalap motor, wanita, asalnya dari kota Bandung, dan dia pernah main sinetron Anak Jalanan. Oh, iya. Ada yang tahu? Wih, U-nya santai. Oh, ada yang tahu? Siapa? Pemain? Pemain sinetron Anak Jalanan. Namanya Yanto ya ini. Terakhir kan pemain Anak Jalanan kita undang, cakep namanya, Stephen William, Pak. Kenapa jadi Yanto, Pak? Stephen William kan keluar ganti Yanto. Setelah yang satu ini kita akan membuktikan apakah tebakan penonton yang ada di studio itu benar dengan data yang saya punya. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini tetap di Hitam Putih. Sampai aku tuh dalam 3 bulan sampai 12 kali opname di rumah sakit. Oh iya, 3 bulan? Baru keluar 1 hari, besoknya masuk lagi. Baru 2 hari, besoknya masuk lagi. Baiklah, kita kembali ke tebakan yang tadi kalian sebut tentang pemain sinetron Anak Jalanan. Baik, langsung saja kita undang. Ini dia Indri Barbie. Jadi katanya dari tim saya katanya kamu kemarin sempat koma. Iya, Kenapa? aku sakit. Sakit apa sampai koma? Baru ketahuan tahun kemarin sih aku kena gagal ginjal. Kamu kena gagal ginjal? Oh ya? Iya, Berapa persen? ketahuannya sih udah stadium akhir. Berarti kamu harus cuci darah dong? Iya, sekarang aku rutin cuci darah seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Dokternya tahu kenapa? Karena apa penyebabnya? Mungkin dari kecapean juga kan. Tahun kemarin aku full juga kan pakai motor gede, touring dari Jakarta sampai Sabang, Jakarta Bali, Jakarta Lombok juga, kemana-mana deh. Oke, berarti kamu kalau gagal ginjal itu berarti harus dicuci darah dari seminggu sekali. Sekarang seminggu 2 kali. Iya, seminggu 2 Karena kali. udah stadium akhir. Iya. Oke. Nah, rencananya apa? Mau transplantasi? Belum tahu ya ke depannya, soalnya kan kalau transplantasi itu cocok-cocokan juga kan sama kitanya. Betul. Itu pun nggak bertahan seumur hidup, itu cuman bertahan sampai 8 tahun. Oke. Tapi dibandingkan kamu cuci darah tiap hari, tiap minggu, seminggu Iya, 2 kali? iya sih. Cuman gitu juga nanti ada perbaikan juga, kalau misalnya semakin sedikit diambil darahnya, kita juga semakin cepat pulihnya. Nah, berarti kamu sekarang nggak bisa ngapa-ngapain dong? Kesini sih bisa, asalnya sama sekali nggak bisa. Awalnya nggak bisa? Nggak bisa sampai jalan pun nggak bisa. Sampai koma, kenapa bisa sampai koma? Karena telat taunya. Iya, karena telat, terus darah aku tinggi sampai 200 lebih. Darahnya sampai 200 lebih? Darah kamu tinggi sampai 200 lebih? Iya. Aku nahan panas, sakit panas. Terus aku sempet Bisa mata aku stroke nggak- dong? Iya, mata aku sempet nggak lihat juga. Tapi nggak sampai stroke berarti? Enggak. Oh, untung kamu ya. Oke. Nah, sekarang dengan keadaan kamu yang harus cuci darah, kena gagal ginjal, berarti sudah berhenti balapan motor? Kalau berhenti total sih mungkin iya, cuman kalau naik motor enggak, belum. Masih naik motor. Masih naik motor? Oke. Nggak takut kan capek? Kalau capek kan? Enggak sih, kalau aku malah seneng aja, kayak kembali lagi kayak tahun-tahun sebelumnya sebelum sakit. Makin semangat aja. Main sinetron lagi? Nggak mau terlalu capek kalau sekarang. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau sinetron itu kan kamu dipakai karena mungkin kamu jago sekali naik motor kan? Iya. Gimana caranya seorang wanita seperti kamu gitu, bisa jadi pembalap motor tuh? Maknya ngajarin apa?
Nggak diajarin sama orang tua sih, cuman emang hobi dari sendirinya, terus ada ketertarikan juga. Gimana caranya bisa hobi naik motor? Kan pasti ada seseorang yang mempengaruhi atau melihat atau apa gitu. Ya curi-curi motor aja, belajar sendiri sama saudara juga. Oh, kamu tuh pernah nyuri motor? Enggak, bukan nyuri motor. Jadi belajar sama siapa pertama kali? Sama Om. bukan, saudara aku yang seumuran juga. Umur berapa? Kelas 3 SD lah. Kelas 3 SD? Kelas 3 SD diam-diam naik motor? Iya, Sama motornya saudara kamu? iya, Yang mana kelas 3 SD juga? iya. Oke, boleh nanya, mak Anda pada saat itu kemana ya? Tidur. Tidur? Ini siang? Iya. Maknya tidur siang? Oh, malam nonton utaran. Oke, baik. Nah, umur kelas 3 SD. Kelas 3 SD berarti umur berapa? 7 tahun? Iya. 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun? Nggak apa-apa, nggak pernah kecelakaan? Enggak sih. Cuman yang jatuh-jatuh sedikit, tapi masih bisa ketahan karena dibantuin dari belakang. Dan pernah kecelakaan pada saat balap ya? Iya. Pernah kecelakaan pada saat balap. Kita lihat dulu, ini ada videonya pada saat balap dan mengalami kecelakaan, Indri. Silakan. Powernya kegedean. Iya. Bandel sih ini anaknya. Itu motor yang kamu curi itu? Bukan. Bukan kan? Apa itu? Kamu yang teriak-teriak di situ siapa? Aku. Yang teriak sakit-sakit itu kamu? Yang teriak itu kamu Iya. juga? Kena apanya? Kena tulang ekor aku retak gitu. Tulang ekornya retak. Tahun? 2011. Penyembuhannya berapa lama? Seharusnya sih 6 bulan. Seharusnya 6 bulan. Tapi karena aku gatel pengen naik motor, 1 bulan aku udah naik motor lagi. Orang tua gimana? Ya khawatir sih ada ya, cuman karena akunya bandel kali ya. Ada orang tua nggak di sini? Ada orang tuanya nggak? Ada. Nah, coba mana? Nah, ini dia. Nah, selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ibu yang ngajarin naik motor? Oh enggak, Enggak ya? Tapi Ibu naik motor? suka naik motor saya. Aduh. Tapi sen kanan sen kiri tahu dong ya. Tahu. Oh, nggak semua ibu-ibu nggak bisa naik motor ya. Ingat. Ibu Sri ya? Iya. Oke, Ibu Sri. Ini kan anaknya nih, usia 23 tahun. Iya. Terus naik motor sampai kayak begitu tadi. Mental sendiri, jatuh, kecelakaan dan sebagainya. Nah, udah kecelakaan Ibu larang nggak? Saya kasih tahu. Saya bilang gini, ini resiko kamu balap seperti ini. Apa kamu mau berlanjut apa enggak? Apa kamu kapok atau enggak? Dia bilang enggak kapok, masih pengen. Kamu berani menanggung resikonya? Dia nganggukkan. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalau saya kekang kan takutnya dia tambah liar ya. Kalau dari balap, nah pada saat tahu Indri koma dan gagal ginjal gimana? Sekarang masih berlanjut cuci ya, seminggu 2 kali. Pada saat kemarin koma juga itu kan memang Kalau harus transplantasi nanti gimana? saya mau mendonorkan ginjal buat anak saya. Kalau memang itu jalan yang terbaik. Tapi Ibu sebenarnya pengen Indri stop balapan apa enggak? Saya sih sekarang pengennya dia berhenti balap. Saya bilang mungkin kondisi sekarang kan juga kalau yang gagal ginjal tidak boleh terlalu capek ya Pak. Terima kasih banyak Bu. Iya. Indri sendiri gimana? Masih mau balap? Kalau sekarang enggak sih. Sekarang udah enggak? Enggak, udah mulai
berhenti dulu deh. Jadi apa kegiatannya sekarang? Adalah bisnis kecil-kecilan online kayak gitu. Berhenti karena? Karena aku nggak mau terlalu capek, aku sempat juga memaksakan gitu kan, sampai akhirnya aku kecapean ngedrop lagi, sampai aku tuh dalam 3 bulan sampai 12 kali opname di rumah sakit. Oh iya, 3 bulan? Baru keluar 1 hari, besoknya masuk lagi, baru 2 hari, besoknya masuk lagi. 3 bulan itu 12 minggu loh? Iya. Jadi setiap minggu opname? Iya. Wow. Oke. Jadi intinya sekarang udah nggak balapan, nggak sinetron? Enggak. Tapi belajar untuk bisnis? Iya. Oke. Waktu di sinetron kemarin tuh ada scene balapan-balapan gitu? Ada. Makanya butuh kamu di situ? Iya. Tapi udah cukup ya? Udah cukup. Pengalaman lah. Pengalaman, cari pengalaman. Oke. Nah, setelah naik motor dan kecelakaan itu, katanya ibu malah nggak takut, tapi pingin lagi. Kok nggak kapok sih? Ya karena suka kali ya, hobi masih ada gemesnya gitu naik motor, belum jauh gitu kan. Masih pengen ya bermain-main lah istilahnya sama motor. Umur berapa sekarang tadi? 23. Punya pacar? Sekarang enggak. Sekarang enggak, berarti waktu itu punya? Punya. Kalau misalnya punya pacar dilarang naik motor gitu, diikutin nggak? Enggak lah, masing-masing aja. Oh iya, lebih itu kan sayang hobi. motor ya? Iya sih. Ya. Oke, baik. Nanya doang gitu. Ya biarlah. Yang penting kamu bahagia aja ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bahaya banget, makanya gue kalau naik motor nggak pernah ngebut. Pelan aja buat gaya. Lo beli motor mahal, lo bawanya ngebut. Woi, apaan tuh nggak kelihatan. Coba lo bawa motor pelan-pelan, dang. Gading keren banget gitu. Ya, kita kembali lagi ke Hitam Putih. Kita ada bintang tamu. Ada Pak, bintang tamu yang satu ini juga hobi banget main motor. Dan baru saja menghabiskan uang sejumlah $1,5 miliar untuk membelikan hanya 1 motor. Murah ya? Oh, itu murah ya Pak ya? Murah lah. Oh, murah ya Pak? 500 juta 1 motor. Saya beli motor kemarin 500 juta baru dapat stang doang. Oh, itu stang doang Pak? Oh, semotor-motornya enggak? Belum, nggak mampu beli motor. Ini berarti orang kaya Pak, artis Oh, kaya. kaya. Langsung saja kita undang ini artis kaya nih. Tepuk tangan untuk Mas Gading Martin. Orang kaya, harga Mas, luar biasa. Ini yang kaya itu? orang kaya tapi ditemenin bini syutingnya. Iyalah, kan sebelah-sebelahan. Oh, iya. Sekarang bilang gitu. Dulu mah ngumpet-ngumpet Pak beli motornya Pak. Pakai alasan dulu belinya juga. Dulu ngumpet-ngumpet apaan? Jadi sempat bohongin istri yaitu Gisel untuk beli motor. Silakan diceritakan Bapak Gading. Oh iya. Dia nonton lagi. Kan udah tahu. Oh iya udah tahu. Dulu. Ada Gisel ya. Mana Gisel? Gisel nggak usah bayar lo udah kaya laki lo. Sini kamu masuk. Masuklah. Bang loncat Bang. Apa kabar Gisel? Oke, kita udah ada Gisel ya. Gading lu boleh di situ. Kan saya. Pak dia Gua udah lagi nge-PJ susah pas saya yang belum. Gua wis undangnya. Enggak, Udah thank you banget. Tadi Saya magang saya. tadi openingnya apaan? Beli motor? Beli Enggak motor. itu yang kemarin. Ini nggak tahu. Iya. Bukannya katanya Yang barter? kemarin. Oh gimana kayaknya? Coba di sini, Tunggu dulu, makanya tadi Mas beli motor Ya. berapa? Setengah Tadi pintu miliar. keluarnya di mana pintu keluarnya? Ada. Coba itu yang mana? Setahu aku yang dulu nggak nyampe segitu terus kredit lagi. Pak, acara kita jadi kayak rumah Uya ya. Ini berantem ribut-ribut gitu. Mana ada gambarnya lagi? Oh, ada gambarnya. Tuh kan, pantesan dititipin ternyata. Gading Oh, Martin kirain. beli motor BMW seharga $1,5 miliar. Tuh Mas Ded, Silakan sumpah. coba. Oh gitu. Oh gitu. Dulu bilangnya tuh beli motor sama dia, aku beli motor ya. Bukan, aku dapat motor nge-MC beberapa titik. Totalnya bukti transferannya pas kebaca sama dia lagi. Bukti bayar Bukti motor itu. transfer DP. Bukti transfer DP-nya terus kebaca, ini buat apaan? Katanya akhirnya baru ngaku. Jadi dulu dia pernah punya motor zaman pacaran. Ini bohong yang pertama.
Maaf, pacaran kenapa lu harus ngatur uang dia? Nggak ngatur, kan cuma nanya. Ngapain? Enggak, Cuma nanya doang. Lah, kan masih pacar ngapain Nggak nanya? beli. Lah, uang dia juga. Yang marah. Tahu Gimana Bapak? sih Mas Ted? Cerita, tadi kan ditanya. Lah, saya pikir udah suami istri. Ya dia kan namanya masih calon pacaran. istri, Waktu jadi itu kalau udah mau Ya nggak bisa dong, orang duit dia kok. Mas Pacaran. Ted, Ya orang itu duit dia, apa urusannya sama Tapi kan calon nanti istrinya? calon istri, kalau calon istri harus tahu keuangan suami. Bapak emang perjanjiannya sama Mas Ted gimana? Saya mau beli motor. Kan mahal banget harga. Kenapa lu yang ribut mau beli motor? Kan karena nanti harus prepare uang ya. Enggak sih, cuman ternyata ketahuan ternyata beli gitu aja lucunya. Jadi yang ketahuan satu. Berarti sama ini 2. Ini baru, ini nggak tahu. Enggak tahu. Baru tahu sekarang. Luar biasa hitam putih. Tahu yang aku bilang itu loh, Non. Itu loh. Yang surprise. Yang endorse itu loh. Endorse motor. Bohong habis bohong. Ding, Ya. itu motor baru apa second? Baru, Pak. Berarti 600-an ya, 600. Baru ngomong maksudnya. Ada berapa sih motor sebenarnya? 3 berarti sama Vespa ya. Cuma 1 dipinjemin ke teman. Dikasih. Gue motor tuh banyak dikasih loh. Nggak, satu dipinjemin ke teman tuh gimana? Kan garasi di rumah nggak muat, jadi titipin. Suka ikut touring nggak Ibu Gisel kalau misalkan Pak Gading kemana? Nggak diajak, motornya tuh sebenarnya ada untuk boncengannya, tapi sama dia nggak dipasang. Karena dia tidak mau kamu bahaya. Betul. Betul. Bener nggak? Bener. Oh. Mendingan gini mau kemana? Mau ke sana. Yaudah kamu naik mobil kan AC enak, yang cocok naik motor gitu. Iya, nyampainya Lebih aman. bareng. Ya, tapi emang Padahal motor lebih cepat. Iya sih lebih baik dia waktu sama teman-teman gitu biar punya ruang sendiri juga kan kadang-kadang emang perlu. Orang dia dibonceng tidur. Kayak bocah. Ceduk. Tidur. Untuk tidur sih. Lah kalau Untung samping sini, gimana? sini ya makanya. Sampai rumah kok enteng motornya gitu. Ya jangan amit-amit ya. Makanya bangkunya sekalian single seater copotin boncengan. Bagus, berarti dia peduli sama kamu. Iya. Oke. Tanya sama Barbie. Barbie. Tadi belum selesai dijawab tuh. Oh, iya, iya, Kalau iya. punya cowok, terus sebenarnya cowoknya nggak boleh dia beli motor ya? Kamu beli motor pakai duit sendiri? Duit sendiri dong. Kalau Ada yang larang nggak buat beli motor? Harganya tuh kan lumayan juga ya? Sempet sih, cuman karena penghasilan sendiri juga bisa nabung sendiri, menyisihkan sendiri, jadi udah aja. Nggak kamu ada yang larang siapa? Mama. Oh mama. Bukan Yang pacar larang. ya? Tadi kan kita nanya sama Barbie nih, Iya Pak. pilih pacar atau motor? Ya motor lah katanya. Iya kan? Benar. Gading, pilih motor apa Gisel? Saya pilih Gisel lah, Widih. di atas motor. Jadi harus ada motornya dulu dong. Gisel lah, Gisel kan ya Iya, tetap iya. itu kan hanya hobi aja. Keluarga pak, istri anak itu tetap nomor 1. Tetap nomor 1. Tapi beli mah tetap ya. Iya. Tetap ya. Kalau ada rezeki. Iya, iya. Kan kalau cowok punya hobi malah bagus gitu. Kalau nggak punya malah biasanya aneh orang nggak punya hobi tuh. Berarti punya 3 Mas Gading motor. Iya. Ada rencana pengen beli lagi? Enggak lah. Ada yang diincar? Ada rencana mau jual Enggak buat cicilan rumah? Nah, iya bisa. Kita ini kan dia tuh kecelakaan udah pernah ya. Sekarang ini lagi cuci darah Recovery, terus. oh. Lagi Nah, Ding, ini pertanyaan gua begini. Lu pernah berpikir nggak bahwa motor itu juga bahaya? Bahaya. Apalagi touring. Iya. Pernah nggak berpikir? Bahaya banget. Makanya gua kalau naik motor nggak pernah ngebut. Pelan aja buat gaya. Lu beli motor mahal, lu bawanya ngebut. Woi, apaan tuh nggak kelihatan. Coba lu bawa motor pelan-pelan, dang. Gading keren banget gitu. Makanya beli motor buat gaya. Dia ini kayak beneran atau belagu doang sih? Buat belagu kayak Bener ya, lu naik motor ngebut nih. Kan kedengeran suaranya doang. Woi, apaan tuh? Udah. Coba kalau pelan-pelan, dang. Bro, baru lah gitu. Gitu loh bro. Masuk akal tuh, masuk akal. Iya. Tapi lu pernah kecelakaan nggak? Amit-amit. Pernah. Justru naik motor bebek. Ngindarin ayam. Beneran, nggak bohong. Ayamnya segede apa? Di komplek lagi, di komplek. Ayam apa? Ayam lewat.
Karena gue takut, Iya, bener. gue kasihan ayamnya kelindas, gue rem. Semuanya rem depan dan belakang. Bukan biasanya ada ayam lu angkut. Bedanya ayam bener-bener ayam. Ayam benar. Itu malah di komplek di rumah gitu. Karena ayam lewat, gue rem, jatuh motornya. Ayamnya nggak apa-apa, gue nyeborok. Buat Indri, ada pesan nggak buat cewek-cewek nih yang kayaknya punya cita-cita pengen jadi pembalap motor juga kayak kamu? Ya buat teman-teman cewek yang punya nyali dan pengen juga jadi pembalap, istilahnya ayolah digerakkan, dilatih gitu kan dari sekarang. Jangan sampai istilahnya liaran, kan sekarang banyak banget kan balapan liar. Itu kan gak safety banget, sama aja kayak kita nyelakain diri sendiri. Mending kita secara resmi belajar dengan benar. Kan sekarang sirkuit hampir di tiap kota ada gitu kan, meskipun bukan sirkuit asli gitu kan, dadakan doang gitu. Oke, Gading terakhir buat balapan liar gimana? Iya. Aduh, gue gemes banget. Gue pernah mau turun dari mobil karena ada motor yang ngalangin gue gitu. Padahal itu kan biasanya balapan motor tuh jam-jam 11 malam ke atas gitu ya. Sementara itu jalan umum gitu kan. Jalan yang umum berarti semua orang memang akan lewat situ. Itu motor ngalangin kita semua gitu, mobil. Gue paling depan. Gue turun, gue teriakin. Gue suruh minggir. Ini motor-motor yang diam berhenti mau trek gitu? Mereka kan suka bodo amat. Mereka suka bodo amat gitu. Saat kalau misalnya mau balapan benar. Tempatnya itu adalah di sirkuit. Kalau mau jago silakan di sirkuit, gitu aja. Karena jalanan umum punya pengendara mobil, punya angkutan umum, punya motor, punya yang jalan kaki juga. Jadi mari kita berkendara dengan baik. Kalau di sirkuit lu jago, kalau di sirkuit jalan silakan lu ugal-ugalan ya. Ya. Oke. Baik, mudah-mudahan ini bisa ngasih tahu juga ya buat mereka ya bahwa pengendara motor bagaimanapun juga punya resiko, ya kan, punya resiko. Makanya jangan ditambahin lah gitu ya, jangan ditambahin. Dan mereka kayaknya nggak kapok juga kan? Nggak kapok, Pak. Nggak kapok juga. Nah kalau lawan arah segala macam. Lawan arah, membahayakan diri sendiri silakan lah ya. Udah Anda tapi jangan membahayakan diri orang lain dan jangan merugikan orang lain. Oke, thank you Gading, Gisel, Indri, terima kasih banyak. Kita kembali lagi ke Hitam Putih setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Motor itu memang merusak gigi. Naik motor merusak gigi? Iya, Hubungannya coba. apa, Pak? Gigi kering. Kita kembali lagi di Hitam Putih. Pak. Ada Dokter Elis. Iya, betul sekali. Boleh tepuk tangan dong buat Ibu Dokter. Tadi kan kita udah bahas tentang touring motor dari Gading Martin dan juga Indri Bardi tadi, Pak ya. Biasanya kalau orang touring motor itu kan kegiatan itu di luar di outdoor gitu ya, Pak ya. Nah, biasanya kalau misalnya itu kan apalagi harus berhari-hari. Jadi lupa mandi apa lupa bersih-bersih. Terus sampai kalau misalnya yang cowok, sorry ya, jarang sikat gigi. Jadi cuman pilih kumur-kumur atau makan permen mint gitu kan ya, Pak ya. Kalau gitu tuh bukannya justru malah merusak ini ya, Pak ya? Apa? Kesehatan apa gimana ya, Pak ya? Sebenarnya bukan begitu masalahnya. Naik motor itu memang merusak gigi. Naik motor merusak gigi? Iya, coba. Hubungannya apa, Pak? Gigi kering. Coba naik motor, kering gigi. Mingkem, Pak. Oh mingkem ya? Saya sama ini nggak mingkem naik motor. Kecuali kayak Gading Martin tadi. Tapi masuk akal, memang benar. Jadi ini buat pengetahuan kita. Jadi penyakit gigi ya itu adalah penyakit nomor 2 ya. Yang sering terjadi ya. Yang pertama sakit hati biasanya. Itu baru sakit gigi kan. Ya kan lebih baik sakit gigi dibandingkan sakit hati. Iya bener dong. Benar tapi dokter. Ya memang penyakit gigi itu merupakan penyakit yang nomor 2 terbesar di Indonesia. Di mana sebagian besar masyarakat di Indonesia itu pernah mengalami yang namanya sakit gigi. Mas Didi pernah sakit gigi? Pernah. Sakit hati juga sering kelihatannya ya. Oh dia yang nyakitin hati saya orang? nyakitin. Salah lagi. Mbak Cika pernah sakit gigi? Pernah, Bu. Pernah ya. Dan sebagian besar orang itu berpendapat bahwa seandainya sudah tua, giginya itu tidak lengkap lagi di dalam rongga mulutnya, itu adalah hal yang lumrah. Sering kan dengar ya Mas Dedi, Mbak Cika? Oh giginya kok ompong ya? Dia kan sudah tua, seperti itu. Pernah ya dengar ya Mas Dedi ya? Nah padahal sebenarnya gigi itu bisa bertahan di dalam rongga mulut kita sampai kita meninggal dunia.
Bisa bertahan sampai? Sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia, gigi itu harusnya ada di dalam rongga mulut kita. Maksudnya harusnya masih nempel gitu ya? Iya. Oke. Nah, kita melihat fosil manusia purba, kerangka manusia purba itu di rahangnya ternyata itu giginya utuh, tidak ada yang bolong dan tidak ada yang dicabut. Padahal kita tahu manusia purba itu kan tidak pernah Nah kan mengikat nggak bisa gigi. sikat gigi kan? Ya, Pasta itu. gigi belum ada, Tidak ada sikat sikat gigi belum ada. tidak ada pasta gigi, Ah. apalagi dokter gigi. Tapi justru manusia purba itu giginya tidak Betul. pernah sikat. Artinya orang-orang giginya bagus tuh manusia purba sekarang. Nggak seperti itu juga. Oh iya benar. Oh iya kan? Oh iya benar. Salah saya. Enggak sih. Benar ya. Iya begitu. Oke, Dokter Alis. Iya. Nah, oke, kalau gitu harus ada penyebab dan penjelasannya kenapa manusia-manusia zaman dahulu itu Iya. giginya bisa tidak rusak dibandingkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Apakah Betul. makanan atau apa? Ya, jadi manusia purba itu giginya sehat walaupun tidak menyikat gigi karena mereka mempunyai kualitas air ludah yang baik. Nah, air ludah itu mempunyai peranan yang penting untuk menjaga keseimbangan bakteri di dalam rongga mulut. Nah, kalau seandainya manusia purba kualitas air ludahnya baik, maka bakteri itu terkendali. Sedangkan penyakit gigi dan mulut itu sebenarnya terjadi karena perkembangbiakan bakteri. Intinya, seandainya perkembangbiakan bakteri itu bisa kita kendalikan, tentunya penyakit gigi dan mulut bisa kita hindari, Mas. Oke, nah tapi kan dari manusia purba sampai zaman sekarang semuanya punya air ludah. Ya. Nah terus bedanya apa kok tetap sakit? Nah, berbeda antara air ludah manusia purba dengan air ludah Mas Dedi, Mbak Cika, saya, ataupun manusia modern yang sekarang. Berbeda dari segi kualitasnya. Kualitasnya? Iya, atau mutunya. Karena apa? Manusia purba itu kan mereka mengkonsumsi makanan yang alamiah. Sehingga air ludahnya tidak terkontaminasi. Tetapi kalau manusia modern seperti kita sekarang ini, kita sudah mencemari air ludah kita dengan mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung zat-zat kimia seperti zat pewarna, zat penambah rasa, zat pengawet, zat pembunuh hama. Kemudian perilaku dari kehidupan modern juga mengganggu daripada air ludah kita. Dengan apa? Kita menggunakan bahan-bahan untuk membersihkan gigi itu yang mengandung deterjen dan antiseptik. Kemudian juga kita sering merokok, kita menggunakan aksesoris-aksesoris di dalam mulut kita. Tentunya itu juga mengganggu dari kesehatan di dalam rongga mulut kita. Gitu, Mas Dedi. Jadi beda air ludah manusia purba dengan air ludah kita yang sekarang dari sisi kualitas. Oke, baik. Kalau menurut Anda adalah dari kualitas dan kuantitas air ludah untuk menjaga kesehatan gigi, bagaimana apabila air ludahnya tidak baik, air ludah kita rusak? Ya. Berarti gigi kita juga rusak? Ya, karena saya katakan tadi, air ludah itu peranannya kan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri. Kalau seandainya air ludahnya rusak, maka peranan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri itu juga melemah. Akibatnya bakteri berkembang biak dan terjadilah penyakit-penyakit gigi dan mulut. Penyakit-penyakit gigi dan mulut itu bermacam-macam. Bisa gigi berlubang. Gigi berlubang itu termasuk penyakit. Ya, kemudian radang gusi. Radang gusi itu istilahnya gingivitis. Kemudian kerusakan jaringan penyangga gigi. Bau mulut juga, nafas yang tidak segar. Kemudian sariawan. Oh Seperti iya itu. dok, saya ini sering banget sariawan itu kenapa ya? Gitu ya. Jadi gini, sariawan itu sebenarnya adalah luka di dalam rongga mulut kita. Itu biasanya mengenai bibir, pipi, ataupun lidah. Nah, sariawan itu bermacam-macam tipenya. Ada sariawan yang akut, ada sariawan yang kronis, dan ada sariawan yang rekaren. Sariawan yang akut itu maksudnya dia bisa sembuh dengan sendirinya tanpa diberikan obat apapun. Sedangkan sariawan yang kronis itu dia harus dibantu dengan tindakan tertentu baru dia bisa sembuh. Baru bisa sembuh. Ya, sedangkan sariawan yang rekaren itu dia hilang timbul. Jadi sebentar dia sembuh, kemudian muncul lagi sariawannya. Dan itu berbeda-beda
tergantung dari masing-masing orang. Mungkin ada yang seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau mungkin sebulan sekali baru timbul sariawan yang rekaran ini. Nah kalau misalnya begitu artinya penyembuhannya juga beda-beda. Ya, benar. Bagaimana itu? Solusi daripada sariawan itu pasti kita harus tahu dulu faktor penyebabnya. Nah, memang faktor penyebab dari sariawan itu belum diketahui secara pasti, tapi sebagian besar orang berpendapat bahwa sariawan itu disebabkan karena infeksi bakteri. Jadi ada bakteri yang menyebabkan sariawan. Nah, bakteri yang menyebabkan sariawan itu semakin banyak di dalam rongga mulut kita, terutama pada saat mulut kita kering. Karena itu, sebaiknya pada saat kita sariawan, atau walaupun kita tidak sariawan, kita harus menghindari bahan-bahan yang menyebabkan mulut kita kering. Seperti apa? Seperti bahan-bahan yang mengandung deterjen ataupun antiseptik. Kemudian, cara yang kedua bagaimana? Tentunya kita harus meningkatkan kualitas air ludah kita sehingga bakteri yang menyebabkan sariawan ini bisa kita kendalikan pertumbuhannya. Dengan cara apa, Mas? Mbak Cika? Dengan cara menggunakan pasta gigi yang mengandung enzim. Berarti seperti ini gitu? Ya, benar, Mas. Seperti yang ada di sebelah kita ini. Ya, itu fakta yang menarik sekali ya, Dok ya. Terus Ya. kalau problem rongga mulut yang lainnya solusinya gimana? Waktu sekarang kita ini kan terlalu pendek ya, Mas ya. Singkat sekali. Jadi mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan nanti membahas yang lebih lanjut. Oke. Artinya masih ada fakta-fakta lain ya? Iya. Tentang hal ini ya. Oke, baik. Kalau gitu kita tunggu episode berikutnya penjelasan lebih lengkap lagi. Masih Ya. Hitam Putih pastinya ya. Tapi ada satu, Mas, yang harus diingat. Ternyata sehat itu berawalnya dari mulut. Dan sehat itu adalah kebutuhan, bukan pilihan. Oke, baik. Baik, terima kasih dokter buat infonya. Mudah-mudahan ini juga berguna buat masyarakat yang menonton. Saya tutup acaranya. Tadi kita sudah kedatangan banyak bintang tamu juga dokter. Tadi biker-biker ya. Dan setelah melihat mereka semua, saya punya pendapat satu. Kadang-kadang kita harus berpikir bukan tentang motornya juga, bukan tentang hobi kita, tapi tentang pribadi kita yang naik ke atas motor itu. Maybe we need to see that. Maybe we have to say that it's save the biker, not the bike. Save the biker, but not the bike. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.